Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Pada hari ini kami akan melakukan percakapan coaching dalam program demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana pada sesi kali ini saya bertindak sebagai pengamat dan Pak Muhammad Nasir bertindak sebagai coach dan Pak Asbi sebagai coachee. Nah, sebelum kami memulai percakapan coaching, saya akan cakap-cakap dulu dengan coach tentang kompetensi yang akan dikembangkan. Baik Pak Nasir, pada sesi ini saya bertindak sebagai pengamat dan Bapak sebagai coach. Tiga hal yang ingin Bapak kembangkan kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengar aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan dan jawab. Dari ketiga kompetensi itu, Bapak fokus di kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan dalam percakapan ini? Dari tiga kompetensi itu, saya akan fokus terhadap pertanyaan yang berbobot nantinya dengan coaching tersebut. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot, lebih fokus di situ. Ya. Nah, kenapa Bapak fokus ke kompetensi itu? Saya ingin melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada coaching nanti akan menimbulkan atau munculnya solusi ataupun manfaat bagi si coaching tersebut. Untuk mendapatkan solusi. Ya. Oke, Bapak Nasir, silakan sekarang saya sedahkan kepada Bapak untuk melakukan percakapan coaching dengan Bapak Asbi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasir. Ya. Saya kemarin melihat Pak Asbi ini kayak ada permasalahan yang harus diselesaikan. Kenapa Pak Asbi? Sebenarnya saya itu sedang berpikir bagaimana ya di sekolah saya itu siswa-siswi itu sadar akan kebersihan sekolah itu, Pak Nasir. Saya berpikir gimana ini bisa saya lakukan. Berarti Bapak berpikir untuk menerapkan kebersihan yang disiplin di sekolah tersebut. Namun dalam hal tersebut kendala-kendala apa yang sebenarnya yang Bapak hadapi dalam melaksanakan program tersebut? Kendala itu sebenarnya banyak. Salah satunya itu kesadaran siswa dalam memungut sampah itu kesadaran kurang, dikarenakan mungkin kurangnya kebiasaan terutama sekali di rumah, bahwa orang tuanya mungkin menyuruh anaknya tidak pernah menyuruh membuang sampah di tempatnya, maka akan terbawa ke sekolah. Tapi di sekolah itu sudah juga kami lakukan tentang bagaimana cara membuang sampah itu pada tempatnya. Tetapi hal ini masih juga kurang kesadaran daripada siswa-siswa kami untuk melakukan hal tersebut. Seperti itu pada saya. Sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk menghadapi kendala-kendala yang telah Bapak alami di sekolah? Yang saya lakukan sebenarnya yang pertama sekali saya di dalam kelas dulu itu saya mengatakan kepada siswa-siswi saya di kelas bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Yang pertama saya lakukan adalah meletakkan tong sampah di dalam kelas. Jadi setiap ada sampah, sedikit aja sampah, nanti buangnya di tempat sampah. Itu yang pertama, yang di kelas. Setelah itu di sekolah kami sudah menyediakan tempat-tempat sampah di mana siswa-siswi itu bermain. Di situ kami sudah meletakkan tempat sampah. Tapi inilah kesadarannya, inilah yang belum sepenuhnya ada di siswa-siswi. Berarti tujuan Pak Hasbi di sekolah itu jelas untuk menjaga kedisiplinan siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Iya. Nah, dalam hal-hal yang terjadi di lapangan tersebut, rencana yang lebih prioritasnya Pak Hasbi untuk melakukan program-program yang akan Bapak Hasbi laksanakan. Yang prioritas kami adalah yang pertama sekali adalah bagaimana siswa itu tahu pentingnya kebersihan, yaitu dengan akan kami membuat brosur-brosur yang tentang kebersihan itu, yang bahwa dan juga baik untuk dirinya dan baik untuk lingkungan. Dan yang kedua, kami akan membawa mereka itu
ke dalam hal religi. Artinya kebersihan itu adalah hal yang dituntun, yang harus dilakukan oleh semua manusia, dan juga para Tuhan juga mengatakan yang bahwa itu kebersihan sebagian daripada iman. Itu yang pertama, kesadaran daripada siswa-siswa itu untuk melakukan itu. Jadi dalam hal menjaga kebersihan itu merupakan program kedisiplinan dalam menjaga, sebagian juga menjaga kesehatan kita terutama ya, Pak Hasbi. Nah, dalam kurun waktu yang berapa lama Bapak mengimplementasikan program kebersihan itu sehingga anak jadi terbiasa nantinya? Kurun waktunya pertama itu kami akan melakukan jangka panjang, itu paling tidak 1 tahun. Tapi dalam jangka pendeknya kami ingin dalam semester ini itu sudah tercapai, walaupun itu tidak 100%, paling tidak itu adalah ada sekitar 70% siswa itu sadar akan kebersihan sekolah. Berarti kita sudah tahu, kita sudah jelas dengan apa permasalahan yang Bapak Hasbi hadapi itu di sekolah, sehingga bagaimana komitmen Bapak terhadap program yang Bapak lakukan tersebut? Komitmennya yang bahwa kami akan selalu menegakkan atau mengisyaratkan kepada siswa yang bahwa kebersihan itu penting. Bersih itu adalah tempat di mana kita bisa bermain, juga harus tempat yang bersih. Jadi komitmen akan selalu kami jaga, selalu kami mengatakan kepada siswa tanpa jenuh, tanpa ada kata lelah untuk menginformasikan kepada siswa bahwa buanglah pada sampah pada tempatnya, dengan memberikan contoh, yaitu kita sendiri dulu buang sampah pada tempatnya. Artinya guru dulu membuang sampah, memberikan contoh yang baik, maka akan diikuti oleh siswa, dan juga guru yang lain juga akan mengikuti seperti ini. Ya, memang kalau kita lihat dari percakapan kita hari ini memang luar biasa Pak Hasbi ini ya. Memang program yang super lah kita bilang. Nah, dalam hal melakukan program tersebut, kira-kira Pak Hasbi ada nggak yang membantu Bapak dalam melakukan komitmen tersebut? Yang membantu jelasnya ada. Yang pertama sekali yaitu adanya rekan guru yang lain, artinya yang tidak kalahnya itu yang tidak kalah pentingnya itulah kepala sekolah, karena kepala sekolah adalah tampuk daripada pimpinan di sekolah tersebut. Jadi beliau harus menyediakan sarana prasarana yang pertama. Yang kedua, yaitu guru itu memberikan contoh dulu kepada siswa-siswi bahwa membuang sampah bukan sembarangan. Jangankan kita mengatakan kepada anak-anak membuang sampah bukan, guru sendiri membuang di tempat yang bukan tempatnya. Jadi itu. Jadi ada hal yang selanjutnya adalah ada anak-anak itu sendiri, siswa-siswi sekolah. Itu adalah keterlibatan mereka juga akan membantu komitmen menjaga kebersihan sekolah itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah lingkungan. Lingkungannya apa? Adanya masyarakat keliling itu akan tidak langsung membuang sampah di depan sekolah. Jadi sama-sama kita menjaga, saling bersinergi dan saling mendukung sehingga tercipta kebersihan yang aman, nyaman, dan tentram di sekolah tersebut. Memang luar biasa nih Pak Hasbi ya. Maka bisa kita simpulkan pada percakapan kita pada hari ini, memang program yang Pak Hasbi lakukan itu sangat luar biasa. Selain menjaga kebersihan, juga untuk menjaga kebersihan juga menjaga kesehatan lingkungan daripada dalam sekolah tersebut. Semoga nanti kedepannya Pak Hasbi juga mencapaikan program-program yang lebih kompeten, lebih yang hebat daripada yang program kebersihan ini. Ini waktu kita pun udah sedikit hampir zuhur nih Pak Hasbi. Terima kasih, semoga ke depan nanti Pak Hasbi lebih maju dalam hal melakukan program yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Hasbi. Sama-sama. Terima kasih Pak Muhammad Nasir dan Pak Hasbi yang sudah melakukan percakapan coaching. Sebagai umpan balik yang harus saya lakukan sebagai pengamat, yang pertama adalah secara umum percakapan Bapak dengan Pak Hasbi sudah sangat baik ya. Kalau saya melihat alur kita tadi sebagian besar berjalan dengan baik ya. Semua berjalan. Mungkin ada yang terluput tadi di tujuan yang ingin dicapai dari percakapan ini. Yang pertama. Yang kedua, kehadiran penuh juga saya melihat juga sudah sangat bagus. Bapak juga mendengarkan dengan baik, sebagai mendengarkan dengan aktif, maksudnya mendengarkan dengan rasa. Jadi saya melihat juga ada penerimaan terhadap coaching,
kemudian juga mengapresiasi apa yang diucapkan oleh Koci dengan mengangguk, dengan iya dan sebagainya. Itu kan bagian dari mendengarkan dengan rasa. Juga Bapak juga memandu dari saya lihat dengan mengajukan pertanyaan yang memantik Pak Hasbi untuk mengeluarkan ide-ide dan solusi. Ya, secara umum sudah baik. Cuman satu lagi mungkin tadi terakhir juga Bapak juga membuat penguatan dengan Pak Hasbi. Semoga ke depan apa yang dilakukan menjadi lebih baik dan memunculkan ide-ide baru. Tadi saya lihat ya yang sebagai koreksi dan umpan balik ke depan. Tadi Bapak lupa untuk mengikat percakapan tadi untuk kapan bisa ini terrealisasi dan kapan kita bisa berjumpa kembali untuk melihat progres dari percakapan hari ini. Mungkin itu saja sebagai umpan balik dari pengamat untuk coach. Itu saja. Terima kasih Pak Indra. Ya, alhamdulillah percakapan coaching sesi pertama sudah selesai dan saya sebagai pengamat, Pak Muhammad Nasir sebagai coach dan Pak Hasbi sebagai coach. Kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita sudah berjumpa kembali bertemu di pagi yang cerah ini dalam hal melakukan pertemuan. Nah, di sini saya bertindak sebagai pengamat dan Pak Sapri sebagai coach dan Pak Nasir sebagai coach. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang permasalahan yang akan terjadi di lingkungan masing-masing. Nah, saya selaku coach ingin bertanya dulu atau berbincang-bincang dengan Pak Sapril sebelum terjadinya perbincangan Pak Sapril dengan Pak Nasir. Nah, Pak Sapril, Ya Pak. kita hari ini kan santai saja berbicara. Nah, saya akan mengamati Bapak dalam hal Bapak meng-coach Bapak Nasir nanti tentang apakah tercapai alutirta atau tidak. Setelah itu akan terjadi suatu rubrik penilaian bagi saya itu dan kompetensi apa yang akan Bapak lakukan nanti di sini. Nah, dalam kompetisi itu berapa kompetensi yang akan Bapak capai di sini? Oke, baik Bapak. Sebagai seorang coach tentu saya harus mempunyai 3 kompetensi coaching. Yang pertama adalah presence, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Itu berarti 3 kompetensi itu yang ingin Bapak lihat di dalam coach Bapak sekarang. Nah, di antara 3 itu mana yang akan di antara 3 kompetensi itu mana yang akan Bapak kembangkan lebih jauh? 3 kompetensi itu penting ketiga-tiganya Pak. Cuman saya lebih ke bagaimana mampu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu lebih fokus dalam percakapan coaching saya nanti. Ya, baik Pak, berarti itu Bapak akan mengembangkan tentang pertanyaan berbobot. Nah, di sini saya mengucapkan semoga perbincangan ini berjalan dengan mulus dan saya selaku pengamat akan menyerahkan pembicaraan ini kepada Pak Sapri sebagai coach dan Pak Nasir sebagai coaching. Baik, kami akan melakukan percakapan coaching dengan Pak Muhammad Nasir. Saya pada sesi ini bertindak sebagai coach dan Pak Muhammad Nasir sebagai coachingnya. Oke, apa kabarnya Pak Nasir? Alhamdulillah sehat Pak Indra. Ini puasa ketiga ini sekarang. Oke. Pak Nasir, pada hari ini sebagaimana janji kita kemarin, hari ini Bapak minta waktu saya untuk melakukan percakapan ya. Katanya ada hal yang mau dibicarakan, bisa diceritakan Pak, apa yang mau Bapak ceritakan? Ya, memang seperti yang telah kita janjikan kemarinnya Pak Indra ya, bahwa
Saya juga terkendala dengan permasalahan dalam pembelajaran di sekolah. Ya, pas kebetulan jumpa dengan Pak Indra, maka saya akan minta pendapat ataupun solusi dari Pak Indra dari permasalahan yang akan kita bicarakan ini. Nah, permasalahan tersebut di mana keadaan pembelajaran di sekolah itu ada salah satu siswa itu memang, maaf kita bilang, kepedulian pendidikan terhadap dari orang tuanya itu memang sangat minim, kurang terhadap pendidikan, sehingga siswa tersebut, murid tersebut banyak kurang hadir ke sekolah, sehingga membantu orang tuanya dalam bekerja mencari nafkah seperti itu. Baik Pak Nasir, dengan percakapan kita pada hari ini, apa yang ingin Pak Nasir dapatkan? Sebenarnya saya ingin mendapatkan ini solusi dan dari permasalahan-permasalahan tersebut, Pak Indra. Jadi Bapak mau dapatkan solusi ya dari percakapan kita pada hari ini. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita dapatkan solusi terbaik untuk permasalahan yang Bapak hadapi ini. Tadi Bapak sampaikan bahwa ada seorang anak yang kehadiran di sekolah agak kurang ya. Karena kepedulian dari orang tuanya yang sangat minim. Bisa Bapak ceritakan kepedulian seperti apa yang minim itu? Ya, begini Pak Indra. Kalau kita lihat dari perspektif ekonomi daripada orang tuanya tersebut, memang di bawah rata-rata, sehingga orang tuanya pun memang kita bilang kita sudah tua, memang sudah tua, tetapi pun tidak ada yang membantu orang tua tersebut, sehingga mengajak anaknya bekerja seperti itu. Ya. Jadi anak tersebut lebih banyak membantu orang tuanya di luar sekolah dibandingkan di sekolah. Dari permasalahan anak tersebut sehari-hari di sekolah dengan orang tuanya, menurut Pak Nasir, kondisi anak yang ideal itu seperti apa? Ya, kalau dari kacamata masyarakat, kondisi anak yang ideal itu yang anak yang masih prioritas masih dalam zona pendidikan, harus diutamakan sekolahnya terlebih dahulu. Itu di tingkat umur daripada si anak ya. Karena umurnya masih umur sekolah ya. Iya. Di idealnya ya hadir ke sekolah ya, daripada membantu orang tuanya di tempat lain. Nah, dengan kondisi ideal yang Bapak gambarkan, kira-kira anak tersebut ini berada, kalau kita rentangkan dari 1 sampai 10 dengan kondisi yang Bapak harapkan tadi, anak ini berada di level berapa? Ya, bisa kita bilang itu bisa kita letakkan di level 3, Pak Indra. Sangat rendah. Sangat rendah. Oke. Setelah percakapan kita pada hari ini, Bapak mau anak tersebut berada di level berapa? Saya inginnya sebenarnya kalau kita sebagai guru daripada si anak itu, memang kita menginginkan anak itu di level 10. Maka kalau tidak di level 10, di level 7 kan sudah lumayan. Ya. Kenapa tidak bisa Pak kalau di level 10? Karena dari faktor pertama, dari faktor kemauan si anak dan dukungan daripada orang tuanya tadi. Jadi memang dukungan dari orang tuanya sangat rendah. Anak tersebut lebih banyak diajak untuk keluar daripada di sekolah. Nah, sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan? Saya sebenarnya sudah melakukan temu ramah dengan si anak, menanyakan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Ya. Sehingga si anak tadi bercerita tentang kehidupan dia dalam masyarakat seperti itu dengan orang tuanya. Selain itu apa yang sudah Bapak lakukan? Saya juga sudah melakukan konsultasi dengan orang tuanya melalui media. Yang pertama saya lakukan, memang tanggapan orang tuanya itu bisa kita bilang positif. Sehingga ada sedikit perubahan daripada si anak. Memang
ini kondisi yang sangat bertolak belakang ya. Di satu sisi mungkin orang tuanya pengen anaknya tuh sekolah, pengen pendidikannya baik dan sebagainya. Tapi di sisi lain mungkin orang tuanya juga butuh tenaga anaknya. Nah, mungkin dari sisi kita sebagai guru melihat hal ini kan tidak baik untuk masa depan anak, karena apalagi anak kan masih dalam umur sekolah. Nah, namun dengan kondisi tersebut memang apa yang Bapak gambarkan ke kondisi ideal yang seperti kita harapkan memang agak berat. Nah, untuk bisa mencapai level 7 yang seperti Bapak bayangkan tadi. Nah, selain yang sudah Bapak lakukan, baik itu dengan anak dan dengan orang tua melalui media sosial, apalagi yang kira-kira yang akan Bapak lakukan untuk berikutnya? Ya, saya ingin melakukan ini, sebenarnya saya ingin berkolaborasi juga dengan permasalahan tersebut, karena ini agak terlalu, kalau saya pikir-pikir, saya timbang-timbang, ini memang permasalahan ini agak berat. Sehingga seperti yang Pak Indra sampaikan tadi, bahwa kebutuhan orang tua terhadap anak, juga kebutuhan anak terhadap pendidikan. Nah, kedepannya saya juga akan berkolaborasi secara penuh dengan kepala sekolah, sehingga terciptanya nanti motivasi bagi si anak dan orang tua. Jadi nanti Bapak berharap ada kolaborasi ya dengan kepala sekolah dan dengan orang tua. Nah, kira-kira kolaborasi yang seperti apa yang Bapak akan lakukan dengan kepala sekolah maupun dengan orang tua si anak? Mengingat pendidikan daripada si anak ini, saya berkolaborasi dengan sekolah itu tentang kemajuan daripada dan kemauan daripada si anak tersebut, sehingga ada dorongan dan motivasi dari orang tuanya. Jadi Bapak nanti akan jumpai kepala sekolah, menyampaikan kepada kepala sekolah kondisi orang tuanya, dan juga akan menjumpai langsung orang tuanya ya, menyampaikan keprihatinannya dan juga agar anaknya itu fokus di pendidikan selagi umurnya masih di umur pendidikan ya. Nah, baik Bapak, untuk mewujudkan solusi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira Bapak butuh sokongan, bantuan apa saja dan siapa saja yang terlibat dalam solusi Bapak? Kalau dukungan itu memang kita berpikir untuk kebutuhan, untuk permasalahan saya ini, terutama sekali kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru. Nah, kalau untuk ini bisa dikategorikan dukungan material dan non material. Nah, saya juga akan berkolaborasi dengan gurunya nanti, sehingga meminta bantuan bunga tangan daripada guru untuk membantu siswa tersebut dalam permasalahan ekonominya. Memang kompleks masalahnya Pak ya. Kalau ini kerja kolosal bersama antara pihak sekolah, seperti yang Pak sampaikan tadi, kepala sekolah, guru, orang tua, bahkan juga dari masyarakat tentunya kan, agar kondisi ekonomi dari orang tua si anak ini bisa tertangani. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru dan dengan orang tua. Kapan rencana Bapak lakukan aksi? Kebetulan ini kan kita dalam rangka bulan Ramadan. Mungkin kedepannya karena kita program dari pemerintah itu tanggal 3 sampai tanggal 15 akan mengadakan pendidikan di Islam. Nah, di tanggal 3 sampai tanggal 15 lah itu berkesempatan saya bekerja sama dengan guru tersebut di dalam bulan Ramadan tersebut. Jadi mulai tanggal 3 sampai tanggal 15 akan sampaikan keluh kesahnya kepada guru dan juga akan jumpai orang tuanya dan menyampaikan buah tangan dari guru. Baik Bapak, jadi saya sangat mendukung solusi yang Bapak sampaikan. Tentu kita berharap anak tersebut, orang tuanya juga memberikan dukungan penuh kepada anaknya untuk tetap melanjutkan pendidikan, apalagi umurnya kan masih umur sekolah ya. Dan masa depannya kan masih jauh dan masih panjang. Mudah-mudahan yang Bapak lakukan, yang Bapak cita-citakan itu terwujud dan anak tersebut bisa tetap fokus di dalam persekolahannya. Nah, saya mau dengar kabar baik nanti Pak. Setelah tanggal 15, nanti setelah hari raya, saya mau jumpa lagi dengan Bapak, mau mendengar kabar baik.
mudah-mudahan saya dapat kabar baik dari solusi yang sudah Bapak gambarkan tadi. Oke. Ya, insya Allah Pak Indra, kabar baik tersebut akan tersampaikan secara mulus nanti, sehingga kedepannya kita lebih fokus terhadap permasalahan yang kita bicarakan ini. Ya. Mungkin dari solusi dan tanggapan dari Pak Indra tadi, saya juga sangat-sangat berterima kasih. Ya, sama-sama Pak. Oke. Dia akan berdoa agar anak tersebut tetap, walau bagaimanapun bukan anak kandung, tapi kita sebagai guru tetap menganggap ini adalah anak kita. Oke Pak. Oke. Selamat, semoga aksinya itu membuahkan hasil dan mendapatkan ridha dari Allah. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Indra dan Pak Nasir sudah melakukan bincang-bincang. Tadi saya mengamati yang bahwa Pak Indra sudah mengikuti alur cerita dengan baik, jelas. Di sini Pak Indra sudah melakukan tujuannya apa, identifikasinya jelas, dan rencana aksi apa dari Tirta ini. Saya rasa ini adalah hal yang sangat-sangat penting dilakukan oleh Koci. Artinya satu hal penyelesaian masalah itu adalah kita berkolaborasi dan saling bercerita sehingga terjadi sebuah solusi yang baik. Nah, dari percakapan tadi, alur ceritanya tidak jelas. Saya rasa tidak ada lagi. Terima kasih kepada Pak Indra. Saya sebagai pengamat, Pak Indra sebagai coach, dan Pak Nasir sebagai coach. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini kami akan melakukan praktek coaching dengan model Tirta yang berperan saya sendiri Muhammad Nasir sebagai pengamat. Pak Indra. Ya. Saya sebagai coach Dan saya sebagai coach. Nah, alhamdulillah, semoga nanti kita melakukan praktek ini secara bagus ataupun secara tingkatannya yang ada, sehingga bisa tercapai apa yang kita inginkan. Nah, sebelumnya Pak Indra dan Pak Asbi, saya sebagai pengamat akan berkonsultasi atau melakukan percakapan dengan coach terlebih dahulu. Ya, izin dulu Pak Indra. ya. Nah, ini Pak Asbi, Bapak sebagai coach, apa yang Bapak inginkan nanti dalam percakapan ini? Saya akan berbincang-bincang dengan Pak Indra, yaitu saya akan melihat 3 kompetensi. Di sini ada kompetensi kehadiran penuh, kompetensi mendengar aktif, dan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Di sini saya akan melihat itu di dalam percakapan kami dengan Pak Indra nanti. Ya. Nah, tadi Pak Hasbi sudah menyebutkan 3 kompetensi itu, yaitu kompetensi kesadaran penuh, ada mendengar aktif, dan ada juga kompetensi pertanyaan yang berbobot. Di dalam 3 konteks kompetensi ini, nah, kompetensi apa yang Bapak ingin tingkatkan terhadap coach nantinya? Yang saya ingin tingkatkan di dalam percakapan ini adalah tentang kompetensi pertanyaan berbobot. Kenapa ini? Karena di sini saya akan mencoba berbincang-bincang dengan Pak Indra agar nanti tercapai apa keinginan yang Pak Indra keluhkan nanti. Itu memang luar biasa ini ya. Nanti hal yang demikian bisa terjadi nanti, sehingga ini saya serahkan kepada Pak Asbi dan Pak Indra. Ya, saya persilakan.
Baik, selamat pagi Pak Indra. Ya, selamat pagi Pak Hasbi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kabar baik Pak. Alhamdulillah, sama-sama kita supaya dalam lindungan Allah selalu sehingga kita bisa berjumpa. Nah, kemarin Bapak sudah menelpon saya bahwa ingin meminta waktu saya untuk berbincang-bincang di hari ini. Nah, apa hal yang ingin Bapak Indra sampaikan? Ya Bapak, kemarin memang saya sengaja menelpon Pak Hasbi ya. Saya ingin bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan Bapak karena ada suatu permasalahan yang menurut saya ini besar Pak, yaitu tentang siswa kelas 12. Sudah 3 tahun bersekolah di SMA dari kelas 10, 11, dan 12. Ternyata ketika selesai di kelas 12 mereka enggan untuk melanjutkan kuliah. Jadi permasalahan Bapak adalah minat siswa Bapak itu untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi di sini kan. Kira-kira apa yang dapat menghalangi ataupun yang menghambat mereka itu minatnya kurang ketika mereka melanjutkan ke jenjang lebih tinggi? Dari hasil penelitian kecil-kecilan Pak ya, dengan anak-anak selama saya di sekolah, itu banyak faktor yang menyebabkan kenapa mereka enggan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Padahal ini kan SMA Pak ya, bukan SMK. Kalau SMK kan jenjangnya ke dunia usaha, dunia industri. Kalau SMA kan jenjangnya itu lanjutannya adalah ke perguruan tinggi. Maka saya mencoba bertanya-tanya kepada murid. Alasannya beragam Pak, ada yang dukungan orang tuanya yang tidak ada, padahal anak mau untuk kuliah. Ada yang memang keinginan sendiri untuk tidak kuliah, padahal orang tuanya punya keinginan mampu untuk mengkuliahkan anaknya. Di sisi lain juga faktor dari alumni kuliah Pak. Saya lihat juga ada alumni kuliah tapi ketika sampai di pulang kampung itu jadi pengangguran juga. Itu kan jadi faktor juga kenapa anak-anak enggan kuliah. Jadi faktornya adalah yang pertama sekali adalah dorongan dari diri sendiri dulu, bahkan dari diri siswa tersebut untuk melanjutkan atau enggak. Yang kedua adalah faktor tadi saya tangkap yang bahwa faktor orang tua. Jadi orang tuanya mau, siswanya mau, orang tuanya tidak. Sedangkan ada lagi orang tuanya mau, siswanya yang tidak mau. Dan yang selanjutnya yang paling penting di sini sebenarnya kan alumni itu adalah salah satu tolak ukur bagi adik-adik yang di sekolah itu untuk menjadi suri teladan atau menjadi contoh supaya mereka itu mau bergerak untuk lebih jenjang lebih tinggi untuk berpendidikan. Nah, kira-kira Pak Indra, setelah Bapak lihat itu solusinya apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan minat mereka? Yang sudah saya lakukan Pak ya, saya di kelas itu selalu memotivasi mereka bahwa tantangan ke depan itu tidak sama dengan hari ini. Maka tidak cukup apa yang sudah kalian dapatkan di jenjang sekolah ini untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Karena masa depan kalian itu adalah ditentukan oleh apa yang kalian lakukan hari ini. Kalau ada keinginan untuk kuliah, maka Allah akan berikan jalan. Itu selalu saya motivasi baik di kelas-kelas maupun pada saat kesempatan jadi pembina upacara. Dan saya juga sudah sampaikan kepada rekan-rekan guru yang lain supaya murid itu lebih banyak dimotivasi agar mereka itu punya semangat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Berarti di sini seluruh guru di sekolah Bapak artinya sudah memotivasi mereka untuk melakukan hal ini. Nah, di sini untuk motivasi itu sinkron, jelas sehingga mereka itu mau. Kira-kira strategi apa yang ingin Bapak rancang supaya mereka itu lebih terbuka, lebih mau untuk melanjutkan jenjang lebih tinggi? Yang sudah kami lakukan di sekolah Pak ya, selain memotivasi tadi, kami juga memfasilitasi anak-anak Pak yang mau melanjutkan perguruan tinggi. Itu kan ada jalur prestasi
kami pilih, kami bujuk mereka. Untuk ke depan, apa strategi yang ingin Bapak ambil supaya tujuan Bapak tadi tercapai? Strategi yang mungkin bisa kita lakukan dalam jangka waktu ini, mungkin kelas 12 sekarang yang sudah hampir tamat, tinggal menunggu pengumuman kelulusan saja. Mungkin kami paling bisa berkomunikasi aktif dengan mereka melalui WA group, Pak. Karena kami kan buat juga WA group dengan mereka, Pak. Ya, rencana kuliah sudah kami data orangnya, ada sekitar 30-an orang. Ini kami buat grup khusus untuk bisa kami menyampaikan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru dan juga tentang beasiswa Pak, tentang kuliah dan beasiswa yang lainnya. Apalagi kan di Aceh kan kita juga punya beasiswa di PSDM, Pak ya. Ini kita teruskan juga ke siswa juga sekolah dinas. Kemudian untuk jangka panjang ini yang mungkin strategi yang sudah dipikirkan, saya akan komunikasikan dengan kepala sekolah, mengajak komite sekolah agar bisa duduk bareng dengan orang tua dari murid kelas 10, Pak, agar bisa dicerahkan semenjak awal bahwa anak mereka yang berprestasi ini, sekalipun orang tua tidak mampu, ada jalur beasiswa. Jadi orang tuanya kan sudah dapat informasi dari awal, dia akan mendorong anaknya untuk serius bersekolah kalau mau kuliah. Jadi tidak minder lagi dengan ekonominya. Kemudian untuk mengajak alumni Pak, alumni yang sudah bekerja, yang sudah berhasil, kita ajak agar terlihat langsung oleh siswa-siswa ini bahwa ada loh alumni dari sekolah kita yang kuliah terus berhasil dan bekerja. Sangat bagus. Apa rencana Bapak atau strategi yang akan diambil oleh Bapak di sini dalam kita melakukan sesuatu itu pasti kita akan ada kendala. Nanti jika ada gangguan dalam rencana Bapak tersebut, apa kita akan lakukan? Kendalanya mulai kendala apa sajalah yang mungkin menghambat sehingga tercapai tujuan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kendala hambatan adalah sesuatu yang pasti ada dalam sebuah rencana dan mimpi. Ini kan baru mimpi kita dan juga mimpi semua kita, pasti mimpinya ada anak-anak kita mau untuk kuliah dan mencapai masa depan yang cerah. Nah, kendala-kendala di lapangan nanti ya kita hadapi, Pak. Pasti misalnya nanti ada orang tua yang memang prinsipnya tidak mensekolahkan anaknya, memang sudah prinsipnya apa boleh buat. Paling kita kan bisa memberi pencerahan saja. Mungkin ada juga yang mengumpulkan dengan agama pada kuliah, kalau menganggur kan lebih baik ke pesantren, ke daerah. Itu kan prinsip itu kan tidak salah juga. Kalau juga orang tua juga punya penilaian sendiri terhadap anak, kemampuan anaknya. Ya kita sebagai guru ya terus memberi pencerahan bahwa agar tidak dibenturkan antara pendidikan negeri dengan pendidikan sekolah. Toh jika dua-duanya bisa dijalani kan tidak ada masalah. Berarti setiap sesuatu yang kita lakukan itu pasti akan bisa sesuai dengan keadaan di lapangan. Nah baik Pak, di sini untuk mencapai apa yang kita lakukan komitmen yang bagaimana yang ingin Bapak lakukan sehingga apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak lakukan, apa yang impikan itu akan tercapai. Jadi, Pak, kalau ditanya komitmen ini sebagai seorang guru kita tentu punya tanggung jawab besar, Pak, ya, untuk melihat anak-anak kita berhasil di masa depan. Tentu akan punya kebahagiaan tersendiri bagi kita ketika anak-anak kita itu ke depan hidupnya, masa depannya itu lebih cerah, bahkan lebih hebat daripada kita. Pasti akan senang dan bahagia luar biasa. Nah, saya juga merasakan di sekolah, Pak, bukan hanya kegelisahan saya saja, tapi juga kegelisahan guru-guru yang lain. Jadi saya yakin sekali saya dan guru-guru yang lain juga punya komitmen yang tinggi terhadap permasalahan itu. Nah, saya angkat, saya mau mendapatkan
undang-undang agar mereka bisa memotivasi adik-adiknya ini agar punya keinginan untuk berubah dan berubah, karena masa depan adik-adik kita kan sejak sekarang. Jadi ketika mereka diucapkan di situ, mereka sudah membuat masa depan. Sangat luar biasa ya, sampaikan komitmen penuh, yaitu bukan cuma bapak itu memang supaya siswa-siswi itu dilakukan yang paling utama itu adalah alumni itu adalah salah satu hal yang mungkin bisa memotivasi adik-adiknya untuk lebih peka ya, bahwa pendidikan itu penting. Di sini saya berharap apa yang bapak lakukan, apa yang bapak rencanakan dengan kawan-kawan dan bapak sendiri itu adalah sesuatu yang saya tunggu apa yang sudah bapak rencanakan itu kedepannya supaya mendapatkan hasil yang baik. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas kepercayaannya dengan berbincang-bincang dengan saya. Semoga bermanfaat. Semoga ada solusi. Terima kasih Pak sudah menyediakan waktunya untuk saya, sehingga saya semakin yakin dengan rencana saya tadi. Juga Pak sebagai orang yang saya percaya memberi motivasi kepada saya juga penuh. Dan insya Allah Pak, nanti kalau ada kabar baik akan saya teruskan ke Bapak. Tanggal 28 Maret ini ada pengumuman SNBP. Anak-anak kita ada sekitar 18 orang yang ikut jalur SNBP. Semoga ke-18 orang ini diterima di Tuan Guru. Dan mudah-mudahan nanti sebagiannya juga ada yang dapat dilihat. Nanti di tanggal setelah pengumuman itu sudah mulai dibuka jalur SNBT, jalur tes, dan kita mohon doanya juga Bapak, semoga anak-anak kita yang lain yang dulu belum ada motivasi punya keinginan untuk melanjutkan juga Pak. Dan insyaallah nanti kabar baiknya akan saya teruskan juga ke Bapak. Saya harapkan semoga bapak itu lulus dari dan lulus juga ke depannya. Terima kasih semuanya ini Pak. Terima kasih Pak Hasbi dan Pak Indra telah melaksanakan perbincangan kita pada hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin berbicara dengan Pak Hasbi terlebih dahulu yang sebagai coach, yang saya sebagai pengamat ini. Saya melihat tadi memang model kita yang Pak Hasbi lakukan tadi memang sangat luar biasa, tercapai semua apa-apa yang diinginkan. Cuma sedikit ada pengurangan dalam mengidentifikasi. Pak Hasbi tadi kurang memancing daripada coach tadi untuk meresponnya. Nah, dalam hal tersebut juga saya melihat Pak Hasbi ini respon yang sangat cepat, tanggap dalam memberikan solusi ataupun tanggapan kepada si coach tadi. Ini memang sangat luar biasa Pak Hasbi ya, model-model kita yang dilakukan. Sedangkan kompetensi tadi memang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang luar biasa Bapak sampaikan ke Coach tadi, itu memang sudah sangat luar biasa, sehingga apa yang Coach inginkan itu akan tercapai semua yang tujuan dari perbincangan tadi. Dan untuk si Coach Pak Indra luar biasa juga dalam menanggapi ataupun dalam memberikan respect terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Hasbi tadi sebagai coach. Memang sangat luar biasa. Mungkin inilah sesi kita pada demonstrasi kontekstual ini, sesi ketiga ini dalam kelompok kita. Saya akhiri Pak Indra, Pak Hasbi, mungkin ke depan nanti kita berjumpa kembali. Saya akhiri billahi fisabilillah wastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.